Assalamualaikum, hello. Selamat hari Minggu guys. Di hari ini mau sharing aja. Belum coba mining lagi. Entah koin apa ya mau dicoba mining. Mungkin ada teman-teman yang udah pengalaman komen lah. Jadi kalau video ke hari ini adalah mau sharing kalau aku mining. Jadi aku mining. Setelah aku mining, aku lakukan maksudnya aku nggak langsung withdraw, tapi tergantung misalnya kebutuhan artinya. Jadi kalau kondisi lagi urgent, perlu duit misalnya, perlu bayar atau perlu traktir pacar atau mau jalan-jalan, setelah dia mining terus udah minimum withdrawnya tercapai seperti inilah ya. Minimum withdrawnya tercapai ya udah di payout kayak gini misalnya. Ini misalnya mining ini di 2 miner, terus dia udah 0,007 misalnya, ada payout ke ini. Kebetulan miningnya ke toko, maksudnya walletnya ke toko kripto, jadi ya udah di withdraw. Nah, cuman aku ini mau sharing, jadi posisiku beda. Jadi aku kebetulan emang maksudnya nggak perlu WD cepet-cepet lah misalnya seperti itu. Jadi kita udah mining nih, contoh mining di sini misalnya 2 miner atau di pool mana lah, di Hive OS atau di Hive On atau di Ethermine atau di mana lah, atau di Flexpool dan lain sebagainya. Nah, terus setelah aku payout seperti ini. Nah, aku nggak langsung withdraw, tapi aku staking. Jadi aku staking. Staking tuh ibaratnya seperti apa ya? Staking tuh ada nggak sih? Staking itu artinya apa sih? What is staking crypto? Pada intinya bingung sendiri. Pada intinya dia staking itu seperti menaruh koin kita, tidak diambil, seperti tuh kalau di bank itu didepositoin lah. Nah, itulah sederhananya. Didepositoin dalam jangka waktu tertentu, dapat bunga baru diambil. Nah, aku melakukan itu. Kali ini aku mau sharing. Jadi aku mining seperti biasa. Kita mining koin-koin yang paling profit lah, anggapannya Ethereum. Kita mining Ethereum misalnya. Terus sudah buset, ada kucing. Ntar. Maaf, kucing liar masuk ke ruangan, cok, karena kebuka pintunya, panas banget di sini. Jadi kembali lagi, mining koin apapun yang profit. Contohnya aku mining Ethereum, terus aku payout dari 2 miner misalnya ke Binance seperti itu. Aku biasanya staking itu ada di mana-mana biasanya, cuman kalau nggak salah di toko kripto itu stakingnya itu hanya TKO kalau nggak salah. Mana dia ya? Pokoknya intinya lupa aku. Pokoknya intinya dia hanya bisa staking TKO aja, yang lain nggak bisa. Nah, yang paling fleksibel yang aku baru coba sih, banyak exchange yang lain bisa pakai staking. Itu aku coba di Binance. Binance kan tau lah, exchange yang gede banget, nomor 1 lah mungkin. Terus anggap itu udah kita mining di 2 miner, misalnya udah dapat Ethereum, kita ke payout ke sini. Nah, biasanya kalau ETH ini stakingnya berbeda ya. Aku nggak tahu, aku belum pernah staking Ethereum. Jadi biasanya aku jual Ethereum ini ke USDT. Aku jual Ethereum mana sih? Anggap inilah Ethereum lah.
aku jual, terus aku beli koin yang akan aku staking. Jadi kita lihat di sini, kita masuk ke Binance.com, ini pakai bahasa Indonesia, Binance.com/id, terus kita ketik backslash ya, www.binance.com/id/post. Aku kalau cari di menunya bingung, Cok. Jadi langsung aja post kayak gini. Ini dia staking di Binance. Nah, staking di Binance didedikasikan untuk meningkatkan pendapatan staking pengguna. Jadi ada dua dia, staking terkunci dan staking DeFi. Jadi aku pakai yang nanti kita mungkin nanti lain waktu lah untuk staking DeFi. Jadi aku yang sederhana aja. Ini kayaknya pairing ya. Kalau staking DeFi, mohon maaf. Jadi ini pairing. Oh ini aku sih kurang tahu juga nih untuk staking DeFi, tapi aku pakai staking yang terkunci. Nah ini dia lock staking. Nah di sini aku lihat koinnya. Di sini ada misalnya contoh paling atas nih, earn, estimasi APY-nya, artinya bunganya APY itu apa ya? APY stand for in crypto. Annual percentage yield. APY ini kayaknya per tahun deh. Ntar kita cek ya, mana dia. Nah, kadang-kadang koin tertentu ini 100% besar nih per tahun. Kita periksa, kadang-kadang koin tertentu dia produknya udah habis terjual. Nah, ini dia. Produknya habis terjual. Estimasi bunga. Kita nggak bisa karena ini udah banyak yang beli misalnya. Banyak yang staking. Terus contoh lagi cake. Nah, ini lumayan nih. 42,25% atau sen nih 8. Lebih kecil, durasinya 30 hari. Coba kita cek bunganya ini, tapi ini bunganya per tahun ya. Nah jadi kita masukkan jumlah cake, misalnya minimumnya cake nya 1 atau maksimum 10.000 cake, misalnya 1 nih. Nah kita nggak punya asetnya kebetulan, jadi itulah seperti tadi aku bilang di awal, aku payout ke Binance, terus jual Ethereum-nya ke USDT lah biasanya kalau di sini kan. Terus aku beli kripto yang mau aku staking. Misalnya contoh nih yang punya aku sendiri ini, misalnya tampil dulu. Mana sih? Bisa ngeliat ya. Oh ini, aku mining Axie Infinity. AXS ini Axie Infinity. Jadi estimasinya bunganya 101,12% per tahun. Ini kita lihat. Nah, ini bisa artinya. Kalau ada tulisan untuk mengunci masih bisa. Artinya ada slot untuk kita staking di Axie ini. Nah, kita masukin seperti biasa. Nah, aku jual Ethereum, aku beli Axie. Seperti itu. Jadi emang agak ini ya, karena Ethereum beda sendiri dia stakingnya, ada dia nanti ke ETH20 soalnya. Jadi ini koin-koin tertentu yang bisa di staking di Binance selain Ethereum. Ini ada contohnya Axie. Jadi aku jual Ethereum, terus aku beli Axie, terus aku staking. Nah seperti ini contohnya. Di sini aku ada ringkasan nilai. Nah ini dia staking di sini dia. Ini ada di mana sih? Wallet kita ya, masuk ke dompet ya, ringkasan nih kan. Nah, wallet kita ini di sini di dompet, ya, ringkasan. Terus kita lihat di earn. Nah, di earn-nya. Terus di sini ada tabungan, ada staking. Nah, ini dia. Aku kemarin staking sekitar 3,4865 Axie. Nah ini dapat rewardnya 0,1 reward, tapi dia selama ini rewardnya berapa ya, kalau di HP lebih gampang sebenarnya. Selama 19 hari aku dapat 0,1835 Axie selama 19 hari. Ini periode terkuncinya adalah 30 hari. Jadi bunga berikutnya dapat 0,009. Jadi ya hari besoknya. Jadi ini bunganya tiap hari.
diakumulasi, ini jumlah rewardnya. Nah seperti itu. Berakhirnya ini anggap aku 30 hari lah staking ini periode terkunci 30 hari ya. Anggap misalnya tanggal 16 misalnya 16 Januari, artinya kembalinya di 16 Februari. Ini aku tanggal penebusannya artinya tanggal 27, artinya aku Desember tanggal 26 kalau nggak salah tuh 26. Terus penebusannya ini 22/01/27. Jadi 1 bulan. Kalau ditebus awal juga dia bisa, cuman dia ada mungkin kena penalti ya, tapi aku nggak lakuin karena sesuai dengan periode terkunci aku akan lakukan. Maksudnya dia akan dicairin pada saat 30 hari. Nah ini dia. Nah terus kita lihat laba kita ini nilai kita, nilai X-nya terkunci. Dia nggak bisa dilihat di wallet kita, tapi dia di staking. Nah terus kalau kita lihat di wallet, nah ini dia. Bentar dulu, mana sih, susah banget ini akun spot lah. Nah apa namanya, bunganya itu ada di sini, langsung dia jadi aksi. Jadi pokoknya itu ada di stakingnya, bunganya ada di sini. Bunga itu terpisah ternyata, jadi kita bisa tarik ini, kita bisa jual bunganya. Nah ini kita bisa jual 0,18 sekian bunga. Nanti setiap hari akan bertambah bunganya. Jadi lumayan kan. Jadi kalau misalnya disclaimer ya, bahwa kalau misalnya teman-teman nggak butuh, belum butuh ini uang, atau belum butuh di withdraw, jadi ya mending di staking. Cuman staking ini juga ada kelemahannya kalau menurut saya. Itu makanya disclaimer juga ya. Jadi riset juga teman-teman, jangan asal-asalan bahwa karena kita jangka waktu kita staking itu 30 hari kan, lumayan lama nih. Koin itu bisa turun kan, kita tahu sendiri kan, koin-koin kripto itu fluktuatif banget, naik turun. Nah, jadi dia mengikuti. Jadi kemarin kalau misalnya seandainya harganya lebih tinggi, kita harusnya withdraw, harusnya dapat lebih banyak karena kita staking. Jadi turun koinnya, jadi nilai rupiahnya jadi tambah turun. Tapi kalau nilai koinnya enggak ya, jumlah koinnya bukan nilai. Jumlah koinnya enggak, tapi nilai koinnya yang bisa turun naik. Staking itu artinya menambah jumlah koin, tapi kita nggak tahu nilai koinnya nanti. Ini terus terang aku turun kemarin kalau nggak salah, X ini tinggi loh. Mana X ya, coba lihat. Masih bingung juga di Binance-nya. Oh, mana sih? Sumpah aku bingung. Mana sih searchingnya? Bikin malu ini. Woi. Aksi. Mana sih? AX. Aduh. Woi. Ini aksi ini. Kasih. Jadi dia agak turun nih, turun banget kemarin. Sempat, kalau nggak salah nilai taksiranku tuh 4 juta lebih, jadi ini turun. Ya udah dibiarin aja, tapi nanti yang pasti jumlah koinnya berubah, jadi nanti bertambah dari jumlah rewardnya. Nanti kalau misalnya kebetulan koin aksi kita naik, ya otomatis pasti akan bertambah. Nah itu udah kejelekannya juga, maksudnya resikonya. Kalau dia turun ya pada saat kita masih terkunci, ya kita tunggu, atau enggak kita tebus lebih awal bisa juga, cuman tetap ada potongannya, selalu ada resikonya. Nah seperti ini aku berisiko, kalau nggak salah kemarin 4 jutaan loh nih jadi turun. Jadi aku biarin ya sampai nanti mungkin aksinya akan recovery lagi naik, pada saat itu aku jual. Makanya ini kembali lagi staking ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memang belum butuh withdraw aja sih. Aku juga baru coba nih, apakah benar-benar menguntungkan atau enggak, atau sebenarnya lebih enak pas
koinnya lagi tinggi-tinggi ya langsung jual aja seperti itu. Kalau pas koinnya memang kita pikir pas lagi short, lagi rendah seperti bulan-bulan ini, mungkin ya kita anggapnya kita hold sambil staking. Jadi kan lumayan lagi hold, terus koin kita bertambah. Ini ada banyak seperti ini, Solana ada. Terus kita lihat aja Luna, ini Porto, ini lumayan. Kita harus banding-bandingin mana yang lebih gede bunganya. Ya Anda cari sendiri sih. Makanya kayak aku yang tadi tuh aku lihat aksi tuh gede banget bunganya, jadi aku pakai aksi 1%. Jadi aku cobain aja. Ya kayak gitulah. Nanti maksudnya aku belum sempat belum sempat tebus, belum sempat ini nih withdraw sekitar lagi berapa hari nih, lumayan lagi 11 hari baru bisa, karena 30 hari periode terkunci. Nah, periode terkunci itu bisa diubah-ubah kan, ada durasinya, ada 30, 60, 90. Lebih banyak ngelok ya, lebih banyak juga dapat bunganya. Jumlah koinnya ya, ingat nilainya berubah-ubah. Ada juga yang cepet nih 10 hari kayak gini. Ada yang kayak tadi di atas coin earn ini 10 hari durasinya, tapi lumayan gede 100%. Cuman dia karena gede bunganya ya, dia banyak yang staking, jadi kuotanya habis seperti itu, terjual. Oke dah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi ingat, kripto ini risikonya besar, makanya harus di research lah, dicek juga, jangan asal meniru juga sih. Aku cuman sharing seperti ini, mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman, maksudnya bisa sharing di komen, aku juga nanti bisa menirunya teman-teman. Oke, see you next time.